Aku tersenyum memegang undangan kelulusan AA yang akan digelar esok hari. Rencananya akan memberitahu Mas Rian. Siapa tahu dia bisa hadir di acara bahagia AA tersebut. Langkah terangkat untuk keluar dari ruangan guru wali kelas, kemudian menaiki mobil dan kembali ke rumah. Jantung ini seperti menyentak ketika menemukan mobil yang sangat familiar di mataku. Kini terparkir di halaman rumah. Kuparkirkan pula mobilku di belakang mobil itu. Lalu kaki menjejak tanah. Terasa langkah begitu berdebar, dan saat sudah berdiri di pintu masuk, AA menjerit, "Mama, Papa datang." Aku menatapnya, tak menyangka ia bisa menyetir sendiri sampai ke Purwokerto ini. Setelah beberapa detik saling berpandangan, Mas Rian menyunggingkan selari senyum, sementara diri ini masih terpaku. "Ma, kalau Papa ada di sini, berarti besok Papa bisa menemani AA ikut wisuda dong." Wajah kini tertuju pada AA yang tingginya hampir sejajar denganku saat ini. "Iya nak, kalau Papa nggak ada kesibukan, tentu bisa ikut ke acara wisuda AA." "Ye, asik." AA tampak sangat bahagia. Bagaimana tidak? Dari kemarin dia sudah berandai-andai padaku tentang kehadiran papanya. Dan hari ini, Allah langsung menjawab tunai doa AA. Ku ajak si sulung untuk duduk kembali di kursi tamu. Selain Mama, juga ada Talita yang duduk di sebelah Mas Rian. Tangannya menggandeng lengan sang papa. Ku pandangi kembali mantan suami yang memakai topi untuk menutupi kepala. "Nyetir sendirian Mas kemari?" "Iya, tapi dari Jakarta ke Purwokerto disupiri Pak Kasim." "Oh, sudah berapa hari di sini?" "Baru sampai tadi subuh." Aku mengangguk pelan. "Gimana pendaftaran masuk pesantrennya? Apa ada kendala?" tanya Mas Rian lagi. "Udah selesai, Pak. AA udah gak sabar masuk pesantren. Banyak teman-teman juga yang nyambung ke sana, termasuk teman dekat AA sendiri. Syukurlah kalau AA senang. Papa juga ikut senang. Nanti pasti hari H AA ke sana, Papa bisa ikut nganter juga kan?" AA terus melempar pertanyaan kepada papanya dengan begitu semangat. Maklum saja, sudah lebih 6 bulan kami tak berkunjung ke Bandung. Hanya melalui telepon dia mendengar suara papanya. Bukan tak mau mempertemukan mereka, tapi kesibukan yang padat membuatku terus menolak ajakan AA. Tapi syukurnya semakin bertambah usia, AA semakin mengerti dan tak lagi mendesakku untuk mempertemukannya dengan Mas Rian. Dan hari ini, aura bahagia terpancar jelas dari raut wajah sulungku itu. Aku tahu, meski bertahun-tahun telah berlalu, tapi harapannya agar kami bisa kembali menjadi keluarga utuh amatlah besar. Papa dari tadi nanyain AA melulu. Tanyain aku juga dong. Merasa diabaikan, akhirnya Talita merengek juga. Iya, anak Papa yang satu ini gimana sekolahnya? Dapat ranking berapa? Dengan centil, Talita meletakkan telunjuk jemari kanannya di bibir, seolah berpikir keras. Gadis cantik yang kini berusia 4 tahun itu kemudian menjawab, "Gimana ya? Seru sih, tapi ada nggak serunya juga. Itu karena mainannya nggak pernah diganti. Itu aja, kita kan bosan." Sontak Mas Rian terkekeh melihat perkembangan bicara anak gadisnya. Semenjak kecil, Lita memang centil dan mengemaskan. Saat memasuki usia prasekolah, Lita justru semakin menarik perhatian. Dengan bijaknya
dan kepekaan pada banyak hal. Ditambah bentuk wajahnya yang, ya, menurutku cantik. Dia kelihatan seperti seorang princess ketika bergabung dengan teman-temannya. Sungguh suatu karunia aku memiliki dua buah hati dengan dua karakter berbeda. Namun, kedua-duanya punya kelebihan dan kekurangan yang terus aku coba seimbangkan selaku orang tua. Ayah mau nggak jadi donatur untuk sekolah kami? Donatur? Emang kamu ngerti apa itu donatur? Itu loh, yang suka ngasih-ngasih uang, barang untuk keperluan sekolah. Mas Rian semakin lebar tersenyum. Boleh, Papa mau. Emang sekolah butuh apa? Ya segala mainan lah, pelosotan, ayunan, jungkat-jungkit. Pokoknya semua itu harus diganti sama yang baru biar nggak membosankan. Mas Rian serius mendengar Lita bicara. Dek, semua itu kan masih bisa dipakai, masih bagus dan belum rusak. Jadi kalau diganti, namanya mubazir. Adek ingat nggak apa kata Ustazah kemarin? Mubazir itu temannya syaitan. Wajah Lita tampak terkejut. Dua matanya membulat. Temannya syaitan. Ih, gak mau. Nah itu, jadi semua mainan yang di sekolah adik itu gak usah diganti. Baru boleh diganti kalau sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Iya deh, Pak. Mas Rian yang tampak gemas akan tingkah anak gadisnya sejenak memeluk sambil mencubit hidung mancung anak kami. Sungguh pertemuan yang mengharukan. Jika melihat kondisi Mas Rian dahulu, rasanya kita tidak akan menyangka bahwa hari ini dia dinyatakan bebas dari kanker. Namun, inilah takdir, ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Semua terjadi sesuai kehendaknya. Kesembuhan Mas Rian adalah bukti kuasa dan takdir Allah pada hambanya. Sampai malam, mantan suamiku masih di rumah. Mama menyambutnya dengan baik. Bahkan kami berkesempatan makan malam pertama kali setelah resmi bercerai. Dia juga duduk lama di kamar, menemani bapak yang sedang sakit. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi tampak serius. Lelaki itu seperti telah menyatu kembali dengan kami. Dia bercerita, tapi ada beberapa memori terlihat menghilang dari ingatannya. Mungkin karena pengaruh kemoterapi, juga radioterapi yang dijalaninya cukup lama. Makan malam ditutup dengan ungkapan mengharukan yang keluar dari bibir Talitha. Makan malam kali ini berbeda. Aku merasa seperti dapat door prize. Hah? Door prize? Tanya mama tak mengerti. Iya, door prize-nya papa. Makan malam kali ini sungguh berbeda karena ada papa. Aku tersenyum. Dua netra ini menatap Mas Rian yang juga ternyata menatap ke arahku. Entah kenapa seperti nostalgia ke masa lalu. Aku merasa bahagia sekaligus sedih pada momen ini. Usai makan, anak-anak hanya duduk sebentar bersama papanya. Setelah itu semua beristirahat dan Mas Rian pun pamit pulang. Aku mengantarnya sampai ke pintu sekitar jam 10 malam kala itu. Makasih ya, ucapnya di depan pintu. Untuk segalanya. Terima kasih telah menjadi ibu dan mantan istri yang baik. Aku hanya tersenyum. Meskipun sembuh, tapi tubuh Mas belum sempurna kembali ke sedia kala. Kamu lihat, rambut saja belum tumbuh, ucapnya, seraya membuka topi dan memperlihatkan kepalanya yang botak. Aku kembali tersenyum. Tanpa topi ini, Mas pasti terlihat sangat buruk. Akunya lagi sembari menunduk sejenak.
Mas tetap menarik kok. Ada atau tidak adanya rambut di mata siapa? Di mataku. Yah, kenapa jadi terkesan menggombal ya? Tapi dia terkekeh hingga pandangan kami saling tertuju. Sebuah senyum tercetak di wajahnya. Senyum yang sama seperti saat aku menyatakan kesediaan untuk menikahinya 14 tahun yang lalu. Dia seperti ingin mengucapkan sesuatu, tapi agak ragu-ragu. Mau ngomong sesuatu. Cukup lama dia berpikir. Apa dia lupa? Mas pamit pulang ya. Hanya itu. Ku tersenyum dalam hati. Iya, hati-hati mas. Perjalanan sampai ke mobil, dia lalui dengan beberapa kali melihat ke belakang. Kini, lelaki itu sudah naik ke dalam kendaraannya dan mulai mengeluarkan kendaraan itu dari rumah ini. Aku kembali ke kamar, lalu mencoba duduk sejenak di atas ranjang. Hari ini istimewa, tidak hanya Lita yang merasakannya, tapi juga aku. Bersambung.